Guys, Hai guys, hari ini kita mau sekolah minggu ya. Sebelum kita sekolah minggu, kita berdoa ya. Ikuti aroma sis. Ya? Ya. Siapa yang bilangnya? Angkat tangannya. Ya, nah, angkat tangan kita. Ya. Betul. Ayo ikutinlah. Ya, ayo, duduk, Paul. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berkati ini. Berkati ini. Supaya sehat. Supaya sehat. Lindungi kami. Lindungi kami. Supaya kami bisa jatuh cinta kepada Tuhan dan bisa mendengarkan cerita ini dengan baik, dan sebelum kami cerita kami nyanyi memuji Tuhan dengan tertib. Sama-sama dengan katakan amin. Amin. Dah. Kita mau, siapa di sini cinta Tuhan? Siapa di sini cinta Tuhan? Paul. Yeay, kita mau nyanyi lagu apa? Gimana sih? I love you Jesus. Sini aja duduk aja. Itu memang di mute sama ibu. Duduk. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Silahkan. Silakan. Ayah. Duduk yang baik. Duduk yang baik. Ayah yang datang. I love
Duduk sebentar. Silakan. Ya. Kita mau nyanyi lagi. Saat kita Tuhan sayang kita, makanya kita jangan bohong ya, jangan nuduh ya. Sekarang nyanyi lagi. Silakan. Oke. Oke. Lagi. Baca kitab suci.
Kita mau mendengar cerita tentang Tuhan dari Alkitab. Nah, tadi katanya kalau mau tumbuh itu baca kitab suci dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, siapa yang mau tumbuh? Siapa mau tumbuh besar mengenal Tuhan? Yeay! Yo, kalau mau tumbuh mengenal Tuhan, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Hari ini jadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami sudah memuji Tuhan. Kami boleh menyanyi kita di dalam Engkau. Biarlah pujian kami anak-anak-Mu di siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan cerita. Berkati Tuhan setiap kami, pendengaran kami, tubuh kami, hati kami, agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik dan kami boleh belajar sesuatu dari cerita ini untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita. Haleluya, sama-sama anak-anak kita katakan, amin. Silakan. Salam anak-anak di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk anak-anak semuanya dimanapun kalian berada saat ini. Apa kabarnya kalian di hari ini? Kabar baik ya, dan sehat-sehat semuanya. Supaya anak-anak bisa mendengarkan cerita ibu di hari ini dari awal sampai akhir. Karena ibu akan menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik buat anak-anak untuk didengarkan. Nah, anak-anak di rumah. Anak-anak, pernahkah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh? Apakah anak-anak senang? Ya, tentunya sangat menyenangkan. Apabila pergi jalan-jalan, misalnya keluar kota, bersama-sama dengan keluarga. Tetapi anak-anak, apabila pergi sendiri, tanpa keluarga, tanpa ayah dan bunda dan saudara, apakah hal ini menyenangkan? Tentu saja tidak, anak-anak. Itulah yang terjadi pada seorang anak kecil yang ceritanya ada di dalam Alkitab. Mari anak-anak dengarkan ceritanya. Gadis kecil ini tinggal bersama-sama dengan keluarganya di sebuah kota. Keluarga gadis kecil ini sangat mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Tetapi anak-anak di rumah, ada sesuatu yang terjadi. Ada perang di negerinya. Dan tentara musuh menangkap anak kecil ini dan membawa dia pergi jauh dari keluarganya. Dia pergi dibawa ke negeri Aram. Anak-anak di rumah, di negeri Aram ini, orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada patung. Menyembah apa anak-anak? Patung. Gadis kecil ini, dia merasa sangat sedih sekali. Dia juga merasa kesepian. Dia pingin pulang kepada keluarganya, kepada ayah dan bundanya dan saudara-saudaranya. Tetapi tidak bisa, anak-anak.
Syukurlah gadis kecil ini masih bisa berdoa kepada Tuhan. Wow, ternyata gadis kecil ini suka berdoa ya. Hebat. Nah, anak-anak di rumah, apa yang dilakukan oleh si gadis kecil ini di negeri Aram? Di sana dia bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah rumah bapak yang bernama Naaman. Siapa namanya anak-anak? Naaman. Bapak Naaman ini adalah seorang panglima perang. Badannya besar dan juga kuat, anak-anak. Di mana-mana orang sangat menghormati Naaman ini. Bahkan Raja Aram juga menghormati Naaman. Karena dia adalah seorang panglima yang sangat-sangat baik. Tetapi anak-anak di rumah, Naaman ini selalu kelihatan sangat sedih. Dan itu yang dilihat oleh si gadis kecil ini. Gadis kecil ini pun bertanya kepada istri dari Naaman. Kenapa Bapak selalu kelihatan sedih dan kelihatan murung? Lalu si istri Naaman ini menjawab bahwa Bapak Naaman ini sedang mengalami sakit, yaitu sakit kusta. Nah, dia sudah dibawa ke dokter, tetapi dokter tidak bisa menyembuhkan Panglima Naaman ini. Kasihan sekali Panglima Naamannya. Pada suatu hari anak-anak di rumah, gadis kecil ini memberanikan diri untuk bertanya kepada istri Naaman. Dan dia mau memberitahukan sesuatu. Bu, kata gadis kecil ini, di negeri saya ada seorang nabi Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan dan dapat menyembuhkan sakit penyakit. Ia adalah bernama Nabi Elisa. Siapa namanya anak-anak? Nabi Elisa. Jika Tuhan menghadap Nabi Tuhan itu, pasti dia akan menyembuhkan penyakit Tuhan. Wah, istri Naaman sangat senang sekali mendengar apa yang diceritakan oleh si gadis kecil ini. Ia pun segera memberitahukan kepada suaminya Naaman. Dan Naaman pun mau pergi menemui Nabi Elisa. Naaman memanggil pasukannya untuk menyiapkan kereta untuk pergi menemui Nabi Elisa. Anak-anak di rumah, setelah jauh berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah Nabi Elisa. Di situ Naaman bertemu dengan Nabi Elisa dan dia menyampaikan bahwa dia mau didoakan untuk boleh disembuhkan dari sakit kusta yang ada di tubuhnya. Lalu Nabi Elisa berkata demikian kepada Panglima Naaman, agar dia pergi mandi ke Sungai Yordan selama atau sebanyak 7 kali. Maka dia akan sembuh. Demikian kata Nabi Elisa kepada Panglima Naaman. Apa?
kata Panglima Naaman sambil terkejut. Saya harus mandi di sungai Yordan yang sangat kotor itu. Aduh, saya tidak mau, katanya. Tetapi anak-anak di rumah, hamba-hambanya mencoba untuk menahan Panglima Naaman supaya dia tidak langsung pulang. Mereka berkata, sabar, sabar Tuanku. Kita jangan pulang dulu. Mandi di sungai Yordan sangat mudah, bukan? Kata hamba-hambanya yang bersama dengan Panglima Naaman. Sebaiknya Tuan lakukan saja perintah Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman pun menuruti nasihat daripada hamba-hambanya itu. Mereka pun pergi ke sungai Yordan, lalu biur. Naaman masuk ke dalam sungai Yordan dan mandi di situ. 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum sembuh, anak-anak. Dan Naaman pun mengulangnya terus. Dan hamba-hambanya pun menyemangati dia, lakukan sampai 7 kali. Dan dia masuk 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ketika Naaman keluar dari sungai Yordan itu, dia sangat terkejut. Wow, aku sembuh, teriaknya. Lihat, kulitku sudah seperti kulit bayi, aku sudah sembuh. Hore, kata Panglima Naaman. Dan hamba-hambanya pun juga ikut senang bersama-sama dengan dia. Naaman segera memakai bajunya dan naik ke atas keretanya. Mereka menemui Nabi Elisa serta berterima kasih kepadanya dan juga mau memberikan baik pakaian, emas, dan barang-barang yang lain sebagai ucapan terima kasihnya atas kesembuhan yang dia alami. Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi Elisa? Berterima kasihlah, bukan kepada saya, tetapi berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyembuhkan kamu. Baiklah, kalau begitu, kata Panglima Naaman, saya akan berterima kasih kepada Tuhan. Saya juga mau menyembah kepada Tuhan. Saya tidak mau menyembah kepada patung lagi, kata Naaman dengan sungguh-sungguh. Nabi Elisa pun sangat senang dan tersenyum melihat apa yang terjadi pada Panglima Naaman. Sesampainya dia di rumah, dia disambut oleh istrinya dengan sukacita dan juga oleh seorang anak kecil ini. Ya, seorang gadis kecil ini. Dia sangat gembira karena dia sudah sembuh dari penyakit kustanya. Dan si anak kecil ini pun sangat senang sekali. Terlebih lagi karena Panglima Naaman bisa percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah lagi kepada patung. Nah, anak-anak di rumah, melalui cerita yang sudah disampaikan dari atas tadi, apa yang bisa anak-anak petik pelajarannya untuk kehidupan anak-anak? Anak-anak di rumah, kalian juga bisa bercerita kepada orang lain tentang Tuhan yang bisa menolong kalian. Kalau misalnya ibunya sedih
kalian bisa mengajak ibunya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau ada teman kalian yang belum kenal Tuhan, kalian bisa mengajaknya untuk datang ke sekolah minggu ya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Nah, siapapun anak-anak, kalian bisa dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Sampai di sini cerita yang bisa Ibu sampaikan buat anak-anak semuanya. Biarlah anak-anak boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan semakin mau berbagi dan bercerita tentang Tuhan kepada siapapun, kepada teman, kepada orang lain yang ada di sekeliling kalian. Sampai di sini cerita Ibu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian. Shalom. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, tadi bercerita tentang apa tadi? Tentang siapa? Tentang Panglima Naaman. Dia sembuh karena apa? Karena dia taat kepada Nabi Elisa. Dia disuruh mandi berapa kali tadi? 7 kali di Sungai Yordan, dan akhirnya dia sembuh. Mandi 10 kali tahu. Mengalir dulu. 10 kali. Siapa yang menceritakan tentang Nabi Elisa kepada Panglima Naaman? Besar atau kecil orangnya? Kecil. Kecil. Nah, ternyata Tuhan bisa pakai anak kecil untuk bisa cerita tentang Tuhan kepada Panglima Naaman yang sedang mengalami sakit apa? Sakit kusta. Ya, ayo anak-anak bisa bercerita tentang Tuhan kepada teman-temannya, kepada siapapun, supaya melalui anak-anak ada orang yang boleh datang kepada Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Yuk kita berdoa dulu untuk mengakhiri cerita kita dan sekolah minggu kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami sudah mendengar cerita tentang Tuhan melalui Panglima Naaman dan anak kecil yang bercerita tentang Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti anak kecil tadi untuk bisa bercerita tentang Tuhan kepada teman-teman kami, keluarga kami, siapapun yang boleh kami temui ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi dan pakai kami anak-anak-Mu agar kami boleh menjadi alat bagi Tuhan yang boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ayo Bang Moses, foto. Foto ya. Ya, belum. Bunda aja, Bunda. Duduk situ aja. Belum. Ya, 1, 2, 3. Wah. Lagi.